Tutorial pengantar ilmu hukum topik ke-34. Hukum bisnis. Disediakan oleh Global Tutorial. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah business law sangat banyak dipakai dewasa ini, baik di kalangan akademis maupun di kalangan pengusaha. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai besturrecht. Meskipun begitu, banyak istilah lain yang sungguh pun tidak sama persis sama artinya, tetapi mempunyai ruang lingkup yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis. Istilah-istilah terhadap hukum bisnis tersebut sebagai berikut. 1. Hukum dagang, sebagai terjemahan dari trade law. 2. Hukum perniagaan, sebagai terjemahan dari commercial law. 3. Hukum ekonomi, sebagai terjemahan dari economic law. Istilah hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan yang sangat tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya kedua istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, saja. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang. Antara hukum bisnis dan hukum dagang, secara pengertian hampir sama, baik dalam teori maupun dalam praktek. Namun perbedaannya adalah bahwa hukum dagang dalam kaitan transaksi bersifat dalam metode perdagangan saja, sedangkan hukum bisnis menyangkut tata dagang yang lebih modern. Bukan saja menyangkut hal perdagangan, tapi juga dalam cakupan bisnis modern yang bersifat open transaction baik dari segi pertukaran barang, pembelian, ataupun pemberian jasa. Munir Fuadi berpendapat bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pelaku usaha dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Yohanes Ibrahim, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Fungsi hukum bisnis yang pertama, hukum bisnis bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pelaku bisnis. Fungsi hukum bisnis yang kedua adalah pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha. Hak berbisnis, salah satunya mungkin bisa menawarkan produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting, produk bisnisnya tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk masalah kewajiban pelaku bisnis adalah membayar pajak. Istilah hukum bisnis maupun hukum ekonomi jika ditinjau dari sudut kajiannya ternyata sama, yaitu hukum yang mengatur sumber daya perekonomian. Tetapi menurut Amir Rizal, istilah bisnis dan ekonomi terdapat perbedaan tajam. Pengertian bisnis digunakan dalam arti yang lebih luas daripada perdagangan, sebab bisnis meliputi lebih banyak masalah daripada perdagangan yaitu, investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan dan rekomendasi. Sedangkan perdagangan merupakan masalah penting dari suatu bisnis. Sementara ekonomi banyak ditulis dalam buku teks teoritis, didasarkan pada logika dan tampak mempunyai validitas sebagai teori. Pusat pelajaran bisnis terfokus pada aktor, yakni para pelaku dan pengusaha yang berada di lapangan yang menyelenggarakan aktivitas bisnis. Tidak ada perbedaan yang tajam antara istilah hukum bisnis dan hukum ekonomi. Hal ini jika dilihat dari kajiannya, baik hukum bisnis maupun hukum ekonomi sama-sama mengkaji hukum yang mengatur sumber daya perekonomian. CFG Sunaryati Hartono menyarankan sebaiknya hukum ekonomi dibedakan dengan hukum bisnis. Seperti halnya di dalam ekonomi dikenal adanya ekonomi makro dan mikro. Dengan demikian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro. Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi mikro. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan di bagian tertentu hukum bisnis akan menyentuh hukum ekonomi atau sebaliknya. Menurut Sunaryati Hartono, kaidah-kaidah hukum mengenai ekonomi Indonesia ada yang bersifat hukum ekonomi pembangunan dan ada yang bersifat hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Pendapat lain dari Sunaryati Hartono,
seperti dikutip oleh Ridwan Hairandi, menyarankan sebaiknya hukum ekonomi dibedakan dengan hukum bisnis, seperti halnya di dalam ekonomi dikenal adanya ekonomi makro dan mikro. Dengan demikian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro. Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi mikro. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, merupakan hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertama, secara umum hukum ekonomi dapat merupakan segala peraturan, baik yang berupa legislasi, undang-undang, regulasi, peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya, maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber-sumber daya ekonomi secara makro dikelola guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kedua, secara khusus hukum ekonomi dapat pula berwujud segala peraturan, baik yang merupakan legislasi, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil pembagian hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi itu sesuai dengan tingkat peran serta anggota-anggota masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumber daya ekonomi itu. Kata sumber daya ekonomi menunjuk pada dua hal, yaitu sumber daya ekonomi nasional yang berupa kekayaan bangsa yang pada umumnya dikuasai oleh negara, state, dan sumber daya ekonomi dapat pula berupa alat-alat produksi, means of production, yang dikuasai atau dimiliki oleh individu-individu anggota masyarakat. Ismail Saleh, mengutip artikel Sudirman Teba dalam harian Kompas tahun 1981 yang menyatakan bahwa tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengaman, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengabaikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara serupa ini hukum tetap mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, jika melihat ketiga definisi hukum ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum bisnis itu adalah peraturan, keputusan pengadilan atau hukum kebiasaan yang mengatur dunia bisnis yang meliputi pendayagunaan sumber daya perekonomian. Pengertian bisnis menurut Richard Burton Simatupang, secara luas sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan bisnis, ada pula yang membedakannya dalam tiga bidang usaha, yaitu, 1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan, commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk memperoleh keuntungan. Contoh, produsen, pabrik, dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya. 2. Bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh, industri kehutanan, perkebunan, pakaian dan lain-lain. 3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa, sendi, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh, perhotelan, konsultan, asuransi dan lain-lain. Munir Fuadi berpendapat bahwa sumber-sumber hukum bisnis adalah 1. Perundang-undangan, 2. Perjanjian, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, 5. Kebiasaan, 6. Pendapat sarjana hukum, doktrin. Menurut Purwo Sucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerjeeg Wetboek, BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lain lintas perdagangan. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Selain itu, menurut Sunaryati Hartono, hukum dagang juga merupakan bagian daripada suatu sistem ekonomi yang liberal.
Manfaat dan arti dari hukum dagang Indonesia adalah bahwa ia menunjukkan apa yang menjadi sejarah hukum dari hukum ekonomi Indonesia yang positif berlaku sekarang ini. Di samping itu ia pun memberikan pengertian-pengertian dasar yang diperlukan untuk dapat mempelajari hukum ekonomi Indonesia seperti pengertian cek, bill of lading, peranan perbankan, asuransi, perseroan terbatas, makelar, ekspeditur, dan sebagainya. Akan tetapi hukum dagang hanya menjelaskan peranata-peranata hukum sebagaimana pengaturannya di masa yang lalu, yaitu pengaturan hukum di dalam suasana kolonial dengan sistem ekonomi yang relatif masih bebas dan belum terarah. Istilah hukum dagang berasal dari adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, atau dalam bahasa Belandanya disebut Wetboek van Koophandel. Sekarang istilah hukum dagang cenderung mulai ditinggalkan karena dalam KUHD istilah pedagang dan perdagangan itu sendiri sudah dicabut dan diubahnya pasal 3 sampai pasal 5 KUHD. Demikianlah materi topik ke-33 tutorial pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.